Welcome back to Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta donghua dan anime. Di sini kita akan membahas habis seputar BTTH Season 5. Saksikan terus ya guys ya.如果你们降服于本地，可以保全你的血脉。我以剑生斗文赋予本地。笑话！当年我斗气全失，受辱退婚，退缩，中州的浩劫就此结束吧。Melihat bahaya yang tersembunyi, para ahli dari faksi besar mulai bertindak lebih hati-hati. Mereka memanfaatkan kekuatan Doki untuk menciptakan perisai pelindung, mencoba menembus jalur api yang mematikan. Tang Zhen memanfaatkan 9 naga api petir untuk melindungi kelompoknya, sementara Xiaoyan mengandalkan kekuatan api surgawi miliknya, 3000 nyala api. Dengan ini mereka yakin bisa melewati jalur api dengan aman. Ketika Xiaoyan mengeluarkan api surgawinya, semua orang termasuk Tang Zhen terkejut. Bahkan naga api petir milik Tang Zhen terlihat bergetar ketakutan di hadapan api milik Xiaoyan. Ini bukanlah kekuatan biasa. Dengan percaya diri, Xiaoyan memimpin kelompoknya memasuki jalur api yang mematikan. Di tengah panasnya lava dan pilar api biru, kekuatan api surgawi Xiaoyan terbukti tak tergoyahkan. Xiaoyan dan kelompoknya berhasil melewati rintangan pertama, namun terowongan panjang yang mereka masuki memancarkan aura yang berbahaya. Peninggalan kuno ini jelas bukan tempat yang bisa ditaklukkan dengan mudah. Jebakan ini hanyalah permulaan. Xiaoyan sadar tantangan yang lebih besar menanti di dalam. Dan di dalam sana musuh-musuh lamanya mungkin saja sudah menunggu untuk menyerangnya. Di tengah panas yang membakar dan pilar api biru yang mengamuk, Xiaoyan dan kelompoknya terus melaju. Dengan perlindungan api surgawi, mereka melaju dengan mudah, meninggalkan banyak ahli lainnya yang kelelahan karena pertahanan Doki mereka yang terus terkikis oleh api yang misterius. Bagi sebagian besar, jalur api ini adalah tantangan mematikan. Doki yang mereka gunakan untuk perlindungan terus melemah, seolah-olah nyala api biru ini mampu melahap energi mereka sedikit demi sedikit. Namun bagi Xiaoyan dan timnya, jalur ini hanyalah penghangat sebelum ujian sesungguhnya dimulai. Saat mereka terus melaju, Xiaoyan menyadari kehadiran kelompok dari lembah sungai es di depan. Dengan kekuatan es mereka mampu menahan panas jalur api, tetapi kecepatan mereka tetap tertinggal. Melihat Xiaoyan semakin mendekat, Bing He Zunze segera mengambil langkah cepat. Jelas, dia tidak ingin berada di belakang, namun Xiaoyan merasa ada sesuatu yang aneh dengan reaksi mereka. Semakin lama mereka berjalan, Xiaoyan mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Jalan ini terasa terlalu panjang, bukankah seharusnya mereka sudah mencapai tujuan? Xiaoyan, apa-apaan ini? Kita sudah berjalan sejauh ini tapi ujungnya belum juga terlihat. Di saat yang sama, kelompok lembah sungai es yang tadinya terlihat tiba-tiba menghilang begitu saja. Tidak mungkin mereka bisa bergerak lebih cepat daripada Xiaoyan, bukan? Saat itu juga sebuah pemikiran muncul di benak Xiaoyan. Jalan ini bukanlah jalur yang sebenarnya. Jika terus maju, mereka hanya akan kehabisan energi sebelum menemukan jalan keluar. Jawabannya ada di bawah mereka. Tidak ada jalan ke depan, tetapi ada kemungkinan besar jalan masuk yang sebenarnya tersembunyi di bawah lahar panas ini.
Dokter peri kecil. Kau yakin, Xiaoyan? Masuk ke lava begitu saja? Bukan ide yang dilakukan oleh orang-orang. Namun Xiaoyan dengan analisanya, dengan perlindungan api surgawi, tidak ada alasan bagi mereka untuk takut. Jika lembah sungai es bisa menemukannya, mereka juga sudah pasti bisa. Saat tubuh mereka melewati lapisan lava, mereka tiba di sebuah lorong batu yang luas. Ternyata inilah jalan masuk sebenarnya ke dalam peninggalan kuno. Mereka yang masih berjalan di jalur api di atas sana tidak akan pernah menemukan jalan keluar, yaitu jalan ke-9 studio ini guys ya. Mereka hanya akan mencapai ujung jalan dan menemukan dinding batu yang menutup semua harapan mereka. Setelah beberapa menit berjalan, mereka tiba di sebuah alun-alun luas. Namun mereka bukanlah yang pertama sampai di sana. Beberapa kelompok lain sudah tiba lebih dulu, termasuk orang-orang dari lembah sungai es, suku Ponik Iblis Surga, dan faksi lainnya. Bing He Zunze jelas tidak senang melihat Xiaoyan di sini. Dia berharap bisa mendapatkan keuntungan lebih awal, tetapi keberanian dan kecerdikan Xiaoyan menggagalkan rencananya. Perhatian Xiaoyan segera beralih ke sesuatu yang lebih berbahaya. 10 sosok aneh berdiri diam di depan pintu batu besar yang menjadi gerbang ke bagian dalam peninggalan kuno ini. Tubuh mereka seperti dibuat dari logam, tanpa ekspresi, tetapi aura mereka memancarkan tekanan yang luar biasa. Xiaoyan segera menyadari ini bukan sembarangan penjaga, ini adalah boneka iblis bumi. Tidak hanya mereka yang harus bersaing dengan faksi-faksi lain, tetapi sekarang mereka juga harus menghadapi pertarungan melawan boneka iblis bumi. Makhluk buatan yang kekuatannya bahkan bisa menandingi seorang Dousun. Tak butuh waktu lama sebelum seseorang melangkah maju. Seseorang lelaki tua dari sekte yang tidak dikenal. Meskipun tak familiar, auranya cukup kuat untuk seorang Dousun bintang 1. Tepat ketika lelaki tua itu memasuki radius pertahanan mereka, 10 boneka iblis bumi langsung bereaksi. Tombak perak panjang muncul di tangan mereka dan dalam sekejap mereka menerjang dengan kecepatan luar biasa. Meskipun ia berhasil menahan serangan mereka, 10 boneka ini bukanlah lawan biasa. Meskipun hanya di puncak kelas Douzong, mereka memiliki kerjasama yang luar biasa. Namun bagi seorang Dousun, mengalahkan mereka tampaknya hanya masalah waktu. Sesuatu yang mengejutkan terjadi. Cahaya perak di tubuh mereka mulai berubah menjadi emas. Dalam sekejap, 10 boneka iblis bumi ini telah berevolusi menjadi wayang setan langit dengan kekuatan seorang Dousun bintang 2. Dengan hanya satu pukulan, lelaki tua itu terlempar ke belakang. Darahnya keluar dari mulutnya. Tak ada lagi kesombongan di wajahnya, hanya ketakutan yang tersisa. Melihat kejadian itu, semua orang di alun-alun terdiam. Siapa yang rela menghabiskan energi mereka untuk bertarung melawan boneka tanpa rasa sakit yang bahkan lebih kuat dari mereka? Namun di saat semua orang ragu, Xiaoyan melihat ini sebagai kesempatan emas. Xiaoyan, bantu aku mengawasi yang lain. Bukan hanya Xiaoyan yang menginginkan boneka-boneka ini. Seorang pria berambut putih dari suku Ponik Iblis Surga juga ikut turun tangan. Xiaoyan tak peduli, yang ia butuhkan bukanlah menghancurkan boneka ini, melainkan menguasainya. Dengan keahliannya dalam menciptakan boneka iblis bumi, Xiaoyan tahu kelemahan mereka. Jejak spiritual pencipta asli boneka-boneka ini masih tertanam di dalamnya.
Jika ia bisa menghapusnya dan menggantinya dengan jejaknya sendiri, boneka ini akan menjadi miliknya. Namun Xiaoyan tidak sendirian. Wayang setan langit miliknya sendiri bergerak dengan menghentikan serangan pria itu. Dan hanya dalam hitungan detik semuanya selesai. 10 boneka iblis bumi kini telah menjadi milik Xiaoyan. Dengan taktik yang cerdas, Xiaoyan bukan hanya menghindari pertempuran sengit, tetapi juga mendapatkan bala bantuan yang luar biasa. Dengan tambahan boneka-boneka ini, kekuatannya kini berada di tingkat yang jauh lebih tinggi. Saat pintu batu perlahan terbuka, hawa kuno yang telah tersegel selama ribuan tahun mulai menyebar. Semua orang menahan napas, tak ada yang berani gegabah. Namun seperti biasa, aku diam tak bicara. Ada yang tidak sabar, seorang ahli dari faksi lain maju ke depan dan mengejutkannya. Tidak ada jebakan, guys. Xiaoyan tak mau rugi. Begitu dia yakin tidak ada ancaman, dia segera bergegas masuk. Dan seperti yang dia duga, yang lain pun ikut-ikutan. Begitu masuk, mereka langsung dihadapkan dengan sebuah aula raksasa. Di sekelilingnya terdapat banyak jalan yang bercabang menuju lokasi yang tidak diketahui. Sebuah labirin yang pastinya menyimpan banyak rahasia. Namun Xiaoyan beruntung memiliki Xian. Dengan indera penciuman yang spesial, dia bisa merasakan keberadaan bahan obat, dan inilah yang mereka cari. Saat mereka melaju, mereka melihat banyak ruangan di sepanjang jalan. Beberapa ahli lain sudah lebih dulu masuk memburu harta karun itu, tapi sayangnya kebanyakan dari yang mereka temukan hanya metode Qi atau keterampilan Dou kelas D. Meski berharga, itu bukanlah yang Xiaoyan incar. Mereka tak tertarik pada barang biasa. Tujuan utama mereka adalah sesuatu yang lebih langka, yaitu buah bayi jiwa. Xian, di sini. Ini tempat dengan aroma bahan obat yang paling kuat. Pintu itu berat, sangat berat, seperti penderitaan ini yang sangat berat. Saat Xiaoyan mendorongnya, aroma kuat langsung menyembur keluar, memenuhi udara di sekitar mereka. Dan di balik pintu itu, mereka menemukan hutan bahan obat. Di sini tumbuh bahan obat yang bahkan sulit ditemukan di luar. Sebuah surga bagi seorang alkemis. Xiaoyan, sial. Dibandingkan dengan ini, 10.000 pegunungan obat milikku tidak apa-apanya. Sementara yang lain masih terpana, Xian sudah lebih dulu menikmati pesta. Baginya ini adalah makanan lezat yang langka. Xiaoyan, ayo bergerak. Kita cari buah bayi jiwa sebelum yang lain menemukannya, Xian. Xian, aku sudah merasakannya, Xiaoyan. Buah bayi jiwa ada di dekat sini. Buah bayi jiwa, harta karun yang langka yang dapat memurnikan jiwa. Inilah yang mereka cari. Tanpa membuang waktu, mereka langsung mempercepat langkah. Di tengah danau berdiri sebuah pohon aneh dengan bentuk yang tak biasa, yaitu pohon setan bayi jiwa. Di antara rantingnya yang melingkar, 2 buah emas bercahaya tergantung tampak seperti bayi yang tertidur. Aroma misterius menyebar di udara, membuat jiwa terasa bergetar. Xiaoyan, apa yang kita tunggu? Ayo ambil sekarang juga. Xian, jangan gegabah. Buah langka seperti ini pasti dijaga oleh binatang ajaib. Dan benar saja, sesuatu yang besar mulai muncul dari bawah danau. Naga semi mencapai surga, salah satu binatang ajaib dari zaman kuno. Makhluk yang bahkan dikatakan telah punah di dunia luar.
Tian Huanzunze. Makhluk ini bisa bertarung sebanding dengan seorang elit Dousun. Tapi sebelum pertarungan terjadi, Xian menunjukkan identitasnya. Sebagai naga void kuno, dia adalah penguasa sejati dalam dunia binatang ajaib. Dalam sekejap, makhluk besar yang mengerikan itu berubah dari musuh yang menakutkan menjadi hewan peliharaan yang jinak. Xian, tenang, kami tidak akan mencelakaimu. Kami hanya ingin buah bayi jiwa itu. Meski berat hati, naga semi mencapai surga akhirnya menyerah. Tapi Xiaoyan tidak ingin pergi begitu saja dengan tangan kosong. Xiaoyan, sebagai gantinya, aku akan memberimu ini. Pil ini untuk memperkuat tubuhmu dan rumput langka itu untuk membantu transformasimu. Naga semi mencapai surga tampak senang, langsung menelan semua pemberian itu dan kembali masuk ke danau. Dengan pengawal sudah disingkirkan, saatnya mengambil harta karun yang mereka cari. Buah bayi jiwa akhirnya ada di tangan. Kini misi mereka selesai atau mungkin tidak. Setelah mendapatkan buah bayi jiwa, kelompok Xiaoyan bersiap pergi. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Xian dengan garis keturunan naga void kuno merasa ada panggilan misterius dari kedalaman hutan. Xian, aku merasa ada sesuatu yang memanggilku dari dalam sana. Xiaoyan, baiklah. Kalau ini harta karun yang hanya bisa ditemukan oleh seekor naga, kita tidak boleh melewatkannya. Semakin dalam mereka masuk, semakin ganas aura binatang ajaib di sekitarnya. Tapi anehnya, tak ada satupun dari mereka yang berani menyerang. Para binatang ajaib itu takut. Mereka bisa merasakan kekuatan darah naga void kuno dari Xian. Seolah-olah mereka enggan menyinggungnya. Dokter peri kecil, semua aura binatang ajaib menghilang. Dan di sanalah mereka menemukannya, penghalang misterius yang bahkan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Ya, ada penghalang spiritual binatang, hanya bisa dibuat oleh magical beast yang sangat kuat, hampir mati. Tapi anehnya, ini bukan hanya milik naga void kuno, ada juga aura dari ponik surga kuno. Xian, hanya mereka yang memiliki garis keturunan yang sama yang bisa membukanya. Pemandangan berubah drastis dari hutan hijau menjadi dataran merah yang penuh pasir dan debu tulang. Di tengahnya berdiri altar batu raksasa yang memancarkan tekanan luar biasa. Xiaoyan, tekanan ini luar biasa kuat. Semakin dekat mereka ke altar, semakin kuat perasaan pemanggilan yang dirasakan oleh Xian. Dan di sanalah mereka menemukannya, buah langka yang bahkan hanya muncul dalam legenda. Xiaoyan, buah ini seperti perwujudan naga void kuno dan ponik surga kuno. Xian, ini buah asal naga ponik kuno. Dokter peri kecil, tekanan luar biasa yang kita rasakan ternyata berasal dari buah ini. Dan di sanalah terungkap kebenarannya. Di bawah altar ini tersembunyi dua kerangka raksasa. Jadi ini alasannya, seekor naga void kuno dan ponik kuno surga mati bersama di tempat ini. Buah ini terbentuk dari kehidupan dua makhluk terkuat di dunia, sebuah keajaiban alam yang nyaris mustahil terjadi. Xiaoyan, Xian, apa kau merasa ini memang ditakdirkan untukmu? Xian, aku tidak tahu Xiaoyan, tapi aku merasa harus memilikinya. Xian, aku harus mengambilnya. Jika jatuh ke tangan Heaven Demon Ponik, mereka akan berevolusi menjadi ras pamungkas. Xiaoyan, tunggu.
ada yang datang. Mereka tidak sendirian. Dari celah ruang yang terbuka, sekelompok Heaven Demon Phoenix muncul dan mereka langsung melihat harta karun yang ada di hadapan mereka. Feng King Er, buah asal naga Phoenix. Dalam sekejap suasana berubah menjadi mencekam. Kedua belah pihak tahu ini bukan hanya pertempuran biasa, ini adalah perang demi kejayaan ras mereka. Feng King Er, Xiaoyan, tinggalkan altar sekarang atau kalian semua akan mati di sini. Tapi apakah Xiaoyan pria yang mudah diintimidasi? Dengan satu gerakan, Xiaoyan membalas ancaman. Jika musuh memiliki 5 douzun, maka dia punya lebih dari cukup untuk menghadapinya. Pria berambut putih, kami masih punya tamu istimewa, Penatua Huang Zuan. Dan di sanalah kartu truf sebenarnya muncul. Huang Zuan, seorang bintang 5 douzun. Dengan kekuatan bintang 5 douzun, lelaki tua ini membalikan keadaan hanya dengan kehadirannya. Huang Zuan, generasi muda, pergilah sekarang atau kalian akan mati di tempat ini. Namun, apakah Xiaoyan akan mundur? Tidak. Ia hanya tersenyum dingin dan menjawab dengan satu kalimat. Xiaoyan, hanya bintang 5 douzun. Kau tidak cukup kuat untuk membuatku mundur. Huang Zuan, kalau begitu mati sajalah. Dan begitulah pertempuran terbesar di dalam sisa-sisa kuno ini meletus. Dua kekuatan besar bertabrakan. Pertarungan ini akan mengubah sejarah. Buah legendaris ini hanya akan menjadi milik yang terkuat. Siapa yang akan menang? Akankah Xiaoyan yang akan berhasil merebut harta ini? Atau apakah ini akan menjadi akhir dari perjalanannya? Jangan lupa saksikan episode-episode berikutnya di Jalan ke-9 Studio. Tempatnya kalian pecinta Donghua dan anime ini loh guys. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa klik subscribe, like, dan notifikasinya. Terima kasih.